kalau bahasa mah bisa di ini lagi. Iya, Cuman iya. Filipina masih dekat nih. Masih. Gua bingungnya tuh misalnya bukan tadi kan keluarga nih. Keluarga. Kagak jadi ke ini. Keluarga. Tadi agama, nah selanjutnya Iya. keluarga. Misalnya gua sama dia udah sepakat yuk Islam. Nah, keluarganya Nah, memang. nah itu keluarganya merasa apa ya, kalau meskipun tidak bisa dibilang itu dikhianati gitu ya keluarganya, tapi itu kan pilihan anak. Mungkin Iya. orang tua zaman dulu merasa dikhianati meskipun tidak gamblang gitu ngomong ke anaknya lu mengkhianati gini. Iya. Enggak, tapi kok tega sih gitu. Rasanya rasa tersakiti sih. Nah kalau sekarang apakah orang tua dia kayak gitu? Gue sampai mikirin kayak gitu, kenapa? Karena gue bukan apa ya, gak suka sama lokal, tapi jujur bosan dalam artian bukan fisik ya, tapi karena mereka termakan budaya luar tapi punya pemikiran budaya lokal, mereka tuh rancu gitu. Mau apa? Contoh nih, gue punya mantan, dia alim, tapi pas udah kenal gue nggak ngajarin dia hal-hal yang berbau seksualitas, tapi dia mau penasaran. Ya gue terpancing dong, gue sangka itu kode-kodean. Ya gue ajarin secara tidak langsung. Jadi dia nanya ciuman itu gimana sih rasanya gini. Gue capek dong ngejelasin rasanya. Yang menjelaskan rasa kayak gue makan makanan, misalnya makanan Itali, gue jelasin rasanya ke lu, Den, lu bingung nggak? Bingung. Nah, simpel aja deh, lu makan pisang, lu kasih tau pisang rasanya gimana Gi? Ya kayak pisang, gimana? Iya, kan kayak gitu kan. Jadi rasa tuh paling nggak bisa dijelasin meskipun apalagi yang sifatnya ya harus di abstrak sih. Abstrak gitu kan. Gue akhirnya ya udah mau nggak. Nah akhirnya berlanjut lah gitu. Nah itu juga sih yang apa tadi, soal rasa. Soal rasa dan keluarga gitu kan. Ya. Tadi kok ngeblank aja. Enggak. Kita dibahas soal pemikiran cewek lokal. Oh ya, cewek lokal sama cewek itu masih lokal kan terpengaruh budaya luar sama dalam bersatu, tapi nggak mau rata kanan rata kiri gitu loh, nggak mau nakal sekalian, alim sekalian, jadi nanggung. Kayak kalau kata orang Sunda mah luhur ditiung, handap diriung, yang artinya di atas di hijab, bawahnya dikerumunin. Oh. Itu peribahasa kasar orang yang Sunda. Ya, gue sih membenarkan itu. Fenomena di Indonesia rata-rata gitu. Okay. Bahkan ada yang sampai sembunyi-sembunyi sama orang tua gitu pacarannya kan. Ya kalau nggak dibolehin pacaran karena beragama Islam, menurut gue ya udah, lu buktiin kalau lu dapet yang benar. Dan misalnya itu nggak bisa, ya udah nurut aja. Menurut gue gitu ya. Kalau misalnya orang tuanya lu nggak boleh pacaran, kalau misalnya tapi ada juga orang tua yang lu boleh pacaran asal A B C D E F G ya, gitu. Ada syarat dan ketentuannya. Udah kayak kartu prabayar aja. Nah menurut gue itu juga jadi rancu kan, kalau misalnya orang tua nggak boleh, anaknya mentalnya bisa terluka kan. Kalau dibolehin ya aturan agama, kalau dibebasin full gitu ya, lu boleh pacaran, lu boleh ngentut, lu boleh apa gitu ya, ya itu juga kayak nggak ada peran orang tua. Jadi kayak nggak ada kontrol. Nggak ada kontrol. Oke-okean sih, kalau anaknya ternyata bergaul dengan yang baik, bakal jadi baik yang liberal. Nah gue jadi apa ya, bosannya tuh dari itu gitu, dari perempuan-perempuan di Indonesia. Bukan secara yang pernah
yang penting yang Allah minimal yang pernah eye contact sama gue lah, paling minimal itu ya. Kenapa eye contact aja kan di Islam dijelasin kan nggak boleh lebih dari berapa detik gitu kan, dan ya dari situ aja gitu. Nah yang gue temuin sama kayak gitu, dan rata-rata karena gue nggak terlalu ganteng, itu rata-rata cewek tuh munafik. Jadi ngomong, aku nggak dibolehin pacaran sama orang tua, aku mau ngejaga diri untuk jodohku di masa depan. Besoknya sama fuckboy bawa mobil jazz. Kan itu memang apa ya, ada kata-kata untuk bikin putus tapi nggak bikin kesal. Jadi memang perempuan mau mengembangkan teknik-teknik itu. Ada jalan salah-salahnya. Aku nggak bisa pacaran beda agama, pacaran sama yang Kristen. Nah itu, tapi apa ya? Secara tidak langsung itu lebih melukai gitu. Gue lebih suka luka seret gitu, diluka dari depan gitu, daripada mental gue nih yang ini. Itu kayak lu nabung, tapi itu gini, ibarat luas, ibarat edan, lu nabung nikah, tapi tabungan lu tiap hari cuma 1.000. Kapan lu nikah? Kaliin aja 1.000 kali. Tahu. Nah kan kalau target nikah lu 500 juta. Nah itu kan jadi ujungnya timbul pertanyaan yang selanjutnya dong. Kayak apa nih kok gue kok dia nggak jujur gitu. Iya. Gue lebih baik lu jelek dah gitu aja. Gue mending kayak gitu. Ya udah. Tapi gue balikin, awas lu ya kalau kan milih yang itu tapi di masa depan nanti gak dinikahin tapi cuma dijebolin, awas lu balik lagi. Gue paling bakalan balesnya gitu. Tapi kecuali kalau lu dipaksa dijebolin dan lu dirugikan. Iya. Dan itu bukan cinta gitu. Bukan karena lu suka sama lu, suka meskipun setiap cowok di dunia ngomongnya apa memperkosa terus, bukan memperkosa, berhubungan berhubungan terus ngomongnya suka sama suka, gue nggak akan percaya kalau itu cowok yang ngomong. Kalau cewek yang ngomong gue percaya, soalnya di Indonesia cewek nggak pernah toh ngomong kayak gitu pas ke gap suka sama suka gini, nggak, cowoknya yang ngomong. Iya bener kan? Secara harus dominan pelaku pelecehan seksual, pemerkosaan sih memang cowok. Nah, yang banyak melakukan pembenaran kayak imposter aja lah. Soalnya gini, kalau cewek itu nggak waras sekalipun gitu ya, mau nggak waras dalam artian nakal banget lah, parah gitu. Tapi kalau cewek itu kan dengan rasa, yang namanya dipaksa nggak akan enak, nggak akan nyaman. Ya itu. Misalnya dimobokin dulu apa sudah sadar ternyata udah nggak perawan atau gimana kan, dia juga setiap cewek juga punya batasan-batasan tertentu. Gue pernah loh nemu cewek nakal, ngerokok, mabok, tapi dia nggak pernah mau kalau mabuk ada cowok yang ngeselin, rehe pas maboknya tuh sangean. Nah gue salah satu, kalau misalnya mabuk gue sangean, makanya waktu pas nongkrong sama dia gue gak sampai mabuk. Gue minum doang gitu. Dia juga tahu sama gue kalau gue kayak gitu, kalau lu mabuk sangean. Tapi si goblok dia mabok kan, dia malah mancing-mancing gue gara-gara dia tahu kayak hal kayak gitu dari gue kan jadi anjing lah gitu. Akhirnya ribut dan berakhir gue dipisahin. Gue jadi ada dua kubu, cewek sama cewek, cowok sama cowok. Itu lagi pesta ulang tahun sih. Dan di rumah nggak ada siapa-siapa ya, para mabuk. Cuman gue aja yang jaga kesadaran. Cuman ada kail pancing. ada umpan lambung. Ada yang minta disundul. Iya. Nah itu. Jadi apa ya? Gue bosan aja gitu sama secara sifat ya. Kalau secara fisik mah banyak lah, cantik mah gitu di Indonesia mah. Kalau gue bisa bandingin gitu ya secara fisik, boleh ngomong di
internasional, cewek Indonesia itu udah cantik. Bisa gue bandingin. Tapi ada beberapa hal yang gue garis bawahi. Cewek A kayak gini, cewek luar kayak gini. A dalam artian fisik. Kan di beauty standar itu beda-beda kan ya di setiap negara. Bahkan zaman dulu sampai sekarang pun, dulu tuh